Baiklah, mari kita lanjutkan. Selamat datangnya, nama saya Noel Tanner. Saya seorang product marketer di tim migrasi perusahaan. Saya sangat senang untuk memandu Anda dalam sesi ini tentang Connected Enterprise on Cloud. Ini adalah diskusi panel di mana Anda akan mempelajari mengapa kehidupan di cloud lebih baik. Untuk membuatnya menjadi lebih nyata, kita telah memiliki pelanggan yang bermigrasi ke cloud dan mereka akan berbagi pengalaman mereka dari konsep awal hingga manfaat nyata dari sisi mereka. Saat ini saya sangat bersemangat karena Tracy Wu bersama kami. Dia adalah seorang analis dari Forrester. Dia telah bekerja dan memimpin di bidang cloud cukup lama. Dan tentu saja kita juga akan bergabung dengan beberapa pelanggan yang akan saya perkenalkan sebentar lagi. Dan hanya untuk menginformasikan bahwa Erika Larsen dari Clearwater Analytics, sayangnya Chris dari KPMG tidak dapat bergabung dalam acara ini, tetapi kita memiliki pengganti yang fantastis, yaitu Cynthia dari Sun Life, yang juga merupakan bagian dari proses migrasi dari konsep hingga menjadi kenyataan. Jadi kita memiliki beberapa orang hebat yang akan berada di panel diskusi. Dan saya ingin mengulangi, hari ini Anda akan mendengar dari pelanggan-pelanggan ini yang telah bermigrasi ke Atlassian Cloud. Ini meningkatkan konektivitas alat, meningkatkan visibilitas mereka mengenai pekerjaan, mendekatkan tim-tim lebih erat satu sama lain, dan secara keseluruhan seluruh organisasi mereka telah menuai manfaat dari cloud. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam topik tersebut hari ini. Saya juga ingin memberitahu Anda bahwa akan ada banyak waktu untuk pertanyaan di akhir. Jadi kami telah mengalokasikan cukup banyak waktu untuk pertanyaan pada akhir sesi ini. Baiklah, untuk lebih detail mengenai apa yang akan kita bahas hari ini, Tracy, yang akan membawa kita melalui transformasi digital, tren-tren besar cloud yang terlihat di ruang ini. Dia akan sedikit berbicara tentang Forrester Total Economic Impact Reports dan beberapa indikasi untuk cloud. Bagian selanjutnya kita akan membahas tentang enterprise yang terhubung. Kita akan membahas apa itu enterprise yang terputus, kemudian manfaat dari enterprise yang terhubung, dan sisi lain dari itu. Di sini para panelis akan masuk dan mereka dapat berbicara tentang hal tersebut nanti. Tapi Tracy akan memimpin bagian pertama ini tentang koneksi dan diskoneksi. Diskusi panel yang akan menjadi inti dari sesi ini. Seperti yang telah disebutkan, kita memiliki beberapa panelis hebat yang sangat terlibat dalam migrasi perusahaan mereka. Jadi beberapa pusat data atau server cloud. Mereka memiliki beberapa pertanyaan dan semacam kerangka kerja yang akan mereka ikuti. Semoga dengan poin-poin pembicaraan utama yang menarik bagi Anda semua. Saya akan kembali bergabung ketika kita sampai pada platform dan penawaran Atlassian. Saya ini akan menjadi sesi yang cukup singkat. Saya hanya akan berbicara tentang platform Atlassian itu sendiri. Dan seperti yang penting, seperti beberapa insentif dan penawaran yang kami miliki saat ini hanya untuk membantu Anda dalam proses migrasi. Kita akan beralih ke sesi tanya jawab, di mana kita akan memiliki pertanyaan yang Anda semua ajukan sepanjang sesi. So, Medi, apa saja yang muncul, apapun yang ingin Anda minta para panelis untuk menjelaskan lebih dalam dan eksplorasi lebih lanjut, silakan tempatkan pertanyaan Anda di chat dan kami akan dapat meneruskan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke panel di sesi tanya jawab. Dan kemudian saya itu akan menyampaikan ucapan terima kasih yang singkat. Dengan pengantar dan sedikit tentang agenda ini, saya akan memberikan waktu kepada Tracy dan dia akan membawa Anda melalui lanskap cloud serta koneksi dan apa arti sebenarnya dari semua itu. Terima kasih atas pengantarnya Noel. Hai, saya Tracy Wu. Saya salah satu analis utama yang menangani cloud di Forrester dan saya telah melakukannya selama beberapa tahun dan ini merupakan ruang yang sangat menarik untuk dijelajahi, terutama memasuki tahap hyperscaler di mana ada banyak dorongan yang cepat ke arah cloud dan kemudian masuk ke tahap selanjutnya di mana kami benar-benar berusaha untuk tujuan yang jelas dalam memilih dan memikirkan cloud saat ini. Jadi saya menangani berbagai area khusus. Saya melihat cloud, saya melihat manajemen cloud, cloud hibrida, cloud industry, tetapi selalu ada pertanyaan yang sama yang kembali kepada saya ketika saya berbicara dengan klien dan ketika mereka berbicara kepada kami tentang cloud, hampir selalu tentang apakah itu sepadan, apakah ini sesuatu yang seharusnya kami lakukan,
dan apakah ada ROI yang bisa kami benar-benar temukan yang akan membuat kami lebih nyaman dengan migrasi dan menggunakan cloud serta perangkat lunak berbasis cloud. Jadi ketika kami berbicara dengan mereka, salah satu hal yang kami lakukan adalah kami membawa mereka melalui metodologi dampak ekonomi total Forrester. Ini adalah TEE dan ini adalah sesuatu yang khusus untuk Forrester. Jadi ini seperti ROI kami dalam hal itu masih membahas tentang apa biaya adopsi, apa titik-titik nyeri spesifik. Kami mencoba mengkuantifikasi ini menjadi nilai-nilai ekonomi spesifik. Kami juga melihat risiko-risiko. Apa area-area spesifik yang mungkin membuat Anda rentan, mungkin membuat Anda tidak nyaman, dan kemudian kami melihat manfaat-manfaatnya. Jadi manfaat keuangan, manfaat produksi, manfaat operasional, semua itu dikuantifikasi menjadi angka tertentu. Dan bagian terakhirnya adalah tentang fleksibilitas. Sekarang, ini adalah bagian-bagian yang lebih lunak darinya. Ini adalah area yang tidak selalu mudah dikuantifikasi dalam ROI tradisional yang kami pertimbangkan dalam area spesifik ini. Hal-hal seperti berapa biaya khusus untuk pelatihan, atau apa pergeseran pola pikir atau perubahan budaya yang bisa terjadi, apa beberapa manfaat positif spesifik yang terjadi karena itu. Dan ketika Anda melihat investasi ke SaaS dari lensa ini, ada beberapa hal yang muncul. Pertama dan terutama, ini jelas, dan ini telah terbukti berulang kali ketika kami berbicara tentang platform SaaS. Anda tahu, ini adalah sesuatu yang semua perusahaan sedang alami, yang menawarkan perangkat lunak perusahaan. Mereka semua sedang melalui transisi ini karena mereka menyadari bahwa itu memberikan keuntungan dari segi biaya teknis murni. Ini adalah sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan klien, dan kemudian mereka menemukan bahwa itu sebenarnya membantu mengurangi biaya operasional. Ini mencapai ROI, dan dari perkiraan kami, itu terjadi dalam 2 tahun pertama. Dan itu berasal dari 2 area spesifik. Jadi biaya awal yang lebih murah, biaya operasional yang lebih murah, seperti yang telah saya sebutkan. Biaya operasional benar-benar salah satu area yang lebih definitif yang harus dilihat dan benar-benar dipikirkan. Karena ketika Anda menggunakan perangkat lunak berbasis cloud, Anda bukan lagi orang yang harus melakukan pengejaran, yang harus mengejar setiap kelompok, setiap entitas, untuk memastikan bahwa mereka tetap up to date. Anda bukan lagi orang yang harus berurusan dengan contoh-contoh snowflake yang menyakitkan ini dan memastikan bahwa semua orang tetap mematuhi. Sisi lainnya adalah bahwa SaaS memberikan nilai bisnis yang signifikan dan memungkinkan Anda untuk berpikir tentang penghindaran utang teknis dengan cara yang telah menjadi pertanyaan yang banyak organisasi coba jawab saat ini. Mereka mencoba berpikir tentang, kami memiliki portofolio aplikasi yang besar dan membengkak, bagaimana kami mengatasinya? Kami memiliki versi yang kami tidak lagi dukung. Semua itu adalah pertanyaan yang sekarang keluar dari jendela. Anda tidak lagi harus memikirkan itu, dan Anda tidak lagi harus khawatir tentang pembengkakan teknis dalam skenario itu. Ini membuatnya jauh lebih mudah bagi mereka yang mencari penghindaran utang teknis, dan mereka yang ditugaskan untuk membantu mengurangi utang teknis itu. Tiba-tiba itu adalah centang di daftar Anda. Itu adalah sesuatu yang tidak lagi harus Anda pikirkan. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk dengan mudah terintegrasi ke dalam pasar di mana ada opsi untuk Anda sesuaikan dan isi celah. Hal hebat tentang platform SaaS yang lebih besar ini adalah bahwa mereka memiliki ekosistem aplikasi dan platform terhubung yang memudahkan Anda untuk mengisi celah-celah spesifik tersebut. Ada juga banyak manfaat yang kurang dapat dikuantifikasi, yang lebih bersifat inisiatif strategis, yang perlu dikualifikasi. Hal itu dibangun ke dalam penilaian kami. Dan adalah area yang sering pada diakui. Mereka bisa diremehkan dalam model penilaian ROI biasa, yang merupakan nilai dari dampak ekonomi total Forrester atau TEI. Saat kami melakukan evaluasi kami melakukannya dalam jangka waktu 5 tahun. Yang akan Anda lihat adalah bahwa kami memiliki perkiraan di seluruh manfaat dan biaya. Kami memperhitungkan aliran kas bersih total dan kas kumulatif serta nilai sekarang bersih. Selama 5 tahun tersebut kami menemukan bahwa ada biaya operasional yang lebih murah. Dan kami menemukan bahwa nilai bisnis yang meluas telah diremehkan. Kami memahami bahwa bermigrasi adalah investasi besar. Ini sangat menyakitkan. Saya tidak akan menggambarkannya kepada Anda dan membuatnya tampak seperti ini adalah klik tombol ajaib yang mudah dan tanpa kesulitan, karena memang tidak begitu. Ini pasti sesuatu yang sulit. Semakin banyak organisasi menyadari bahwa mereka benar-benar perlu melakukan ini untuk tetap kompetitif dan mengikuti
ritme pasar. Ini adalah sesuatu yang saya kerjakan dengan Forrester Consulting untuk menyusun laporan dampak ekonomi total ini. Ini didasarkan pada dua perusahaan yang bermigrasi. Ini adalah data center Jira software Anda ke cloud. Dampak ekonomi total yang kami perkirakan adalah ROI rata-rata lebih dari 300%. Dan periode pengembalian sekitar 12 bulan. Ini jauh lebih cepat dari perhitungan tradisional yang telah kami lakukan di Forrester untuk platform tradisional dalam periode yang jauh lebih cepat. Laporan ini disertakan sebagai sumber daya di platform webinar. Jika Anda ingin melihatnya, silakan klik tautan tersebut dan lihatlah. Keuntungannya cukup besar. Menghilangkan tekanan dari hosting, mengelola, memelihara perangkat lunak dan perangkat keras, ini seharusnya bukan pekerjaan Anda. Anda sudah sangat sibuk. Anda sudah berurusan dengan semua inisiatif transformasi digital yang berbeda ini, mencoba mencapai semua tujuan baru untuk organisasi Anda, agar terus mengikuti ritme tersebut. Yang kami temukan adalah bahwa 42% pengambil keputusan perangkat lunak perusahaan telah meningkatkan penggunaan SaaS mereka atau ingin bermigrasi aplikasi yang ada ke cloud. Mereka melihat ini sebagai prioritas utama mereka dalam 12 bulan ke depan. So ini adalah angka yang terus kami lihat meningkat berulang-ulang. Sulit untuk melakukan migrasi ini, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi banyak organisasi perusahaan di luar sana. Membangun bisnis yang sukses sudah cukup sulit. Membangunnya secara skala lebih sulit lagi. Disitulah hal-hal bisa menjadi menantang. Tim Anda menjadi sangat terpisah, terutama yang berada di sudut terpencil area, atau jika mereka sangat jauh dari markas besar Anda. Pekerjaan cenderung dilemparkan di atas dinding di setiap serah terima. Itu adalah sesuatu yang secara keseluruhan, perusahaan modern, terutama yang sangat sukses tentang itu, telah mencoba untuk mengatasi. Mereka telah mencoba untuk beralih dari operasi terpisah menjadi satu, di mana kita berurusan dengan tim lintas fungsi di mana ada komunikasi yang jauh lebih banyak. Anda tidak berurusan dengan area seperti data yang terjebak di sekelompok alat yang berbeda. Anda tidak berurusan dengan tantangan mendapatkan wawasan yang Anda butuhkan untuk meningkatkan bisnis, atau menunggu waktu yang lama untuk dapat membuat wawasan dan keputusan itu sehingga bisnis Anda tidak dapat bergerak secara agile yang diperlukan. Di atas itu, Anda telah perlahan-lahan memperoleh lusinan alat yang berbeda, yang tidak fleksibel, tidak saling berbicara, hanya melayani satu set kasus penggunaan terbatas, tidak dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang berkembang. Ya, itulah yang kami bicarakan. Ada diskoneksi ini yang sedang terjadi sekarang yang diperjuangkan oleh perusahaan, dan perusahaan modern telah dapat membantu organisasi mereka untuk mengatasinya. Tantangan-tantangan ini mereka mengganggu banyak organisasi. Hanya 4% perusahaan saat ini yang benar-benar terhubung. Ini masih merupakan pekerjaan yang sedang berlangsung bagi sebagian besar organisasi. 4% ini adalah satu-satunya organisasi yang menyatakan bahwa mereka dapat memfokuskan energi mereka pada tekanan eksternal daripada menghabiskan waktu dan sumber daya mereka memperbaiki tantangan internal. Intinya adalah tim-tim tidak cukup berbicara. Beberapa pekerjaan tidak sejalan. Anda memiliki pulau-pulau pekerjaan di luar sana, organisasi terpisah. Ini berarti bahwa karena itu, tim-tim melambat dalam cara mereka menyelesaikan pekerjaan. Ini sebagian besar disebabkan oleh tumpukan teknologi yang terintegrasi dengan buruk. Ini juga bisa disebabkan oleh silo operasional yang terisolasi dan berbeda juga. Perusahaan yang terputus dalam praktik, tim-tim yang bekerja dalam silo, mereka mungkin bekerja berdampingan. Mungkin mereka bahkan bekerja di sebelah satu sama lain. Mungkin mereka duduk hanya 5 kaki jauhnya satu sama lain. Tapi jika mereka tidak berbicara satu sama lain, jika mereka tidak terhubung, jika proses dan struktur operasional mereka tidak terintegrasi, maka mereka mungkin juga berada di sisi berlawanan dunia. Sangat penting bahwa aliran dan akses data dan informasi menjadi terintegrasi sepenuhnya, tidak lambat, tidak sulit diakses, tidak kehilangan nilai karena terlambat bagi organisasi untuk membuat keputusan ini. Mari kita bahas. Apa arti perusahaan terhubung bagi pelanggan Atlassian secara singkat? Ini adalah area yang kami bicarakan secara esoteris dan secara keseluruhan. Anda mungkin berpikir, baik, saya perlu tahu apa artinya ini bagi saya. Pertama-tama, untuk alat yang terhubung,
Mereka membangun solusi ini untuk memenuhi kebutuhan tim tertentu, baik dev, IT, dan bisnis, semua di atas satu platform terpadu. Ini semua dengan satu tumpukan teknologi dan model data umum. Platform standar menghubungkan tim melalui sistem kerja yang terpadu. Artinya tim dapat bergerak lebih cepat dan berkolaborasi lebih mudah. Hanya karena solusi ini sangat terhubung tidak berarti bahwa mereka adalah pulau terpisah. Mereka juga membuat platform cloud mereka lebih ekstensif sehingga Anda dapat mengintegrasikan dengan alat yang dibutuhkan tim Anda. Tim itu sendiri, mereka juga terhubung, dan jadi ada banyak sekali alat di luar sana untuk kerja sama tim yang lebih baik dan cara kerja yang lebih baik. Ada banyak keahlian kerja sama tim melalui layanan penasihat, dan mereka membangun cara kerja optimal langsung ke dalam produk mereka menggunakan hal-hal seperti template. Ketika tim memiliki cara kerja bersama dalam satu set alat bersama, itu berarti mereka berbicara dan berkomunikasi dalam satu bahasa. Ini berarti mereka berbicara dan berkomunikasi dalam satu proses, dan itu membuat lebih mudah untuk bekerja bersama. Kemudian bagian terakhirnya adalah memiliki visibilitas dan penyelarasan, atau hanya memiliki data yang terhubung sehingga semua data Anda di semua jenis tim, mereka diagregasi di satu tempat di bawah satu model data umum. Mungkin Anda memiliki tim yang berbeda, dan mereka semua memiliki standar dan model set data mereka sendiri, dan mereka terorganisir dengan sempurna, tetapi jika mereka tidak terintegrasi penuh, praktik ini membuat hampir tidak mungkin bagi perusahaan untuk beroperasi dalam skala atau berskala sama sekali. Yuk Anda dapat melihat semua itu, Anda dapat membangunnya di atas model data umum. Ini dapat dilaporkan ke dalam alat, dan juga dibangun ke dalam tim, dan bagaimana mereka bekerja bersama. Anda dapat melihat bagaimana ini bekerja untuk mencapai tujuan Anda, kemajuan Anda dapat dengan mudah diperiksa, dan itu membuat lebih mudah untuk membuat keputusan yang tepat. Tentu saja, semua ini ditawarkan di platform yang aman dan terpercaya untuk memenuhi persyaratan perusahaan. Untuk menyederhanakannya, perusahaan bersama di cloud. Ini adalah sesuatu yang kami ulangi terus-menerus. Tentu saja ada area di mana tidak masuk akal bagi organisasi untuk menggunakan cloud, tetapi pada umumnya ketika Anda melihat dan mencoba mengatasi platform perusahaan tertentu ini, menjadi jauh lebih mudah ketika semuanya ada di satu platform konsolidasi dalam satu lingkungan yang terkonsolidasi. Beberapa dari Anda mungkin sedikit waspada terhadap cloud. Saya pikir kami tentu mendengar itu semakin sedikit seiring berjalannya waktu. Saya pikir ini pasti sudah menjadi praktik yang sangat mapan di sebagian besar dunia, tetapi ada beberapa area di mana masih ada keraguan. Percayalah ketika Anda mengatakan bahwa jika Anda telah melihat cloud di masa lalu, dan itu tidak memenuhi kebutuhan atau persyaratan Anda, saatnya untuk melihat lagi karena teknologi terus berkembang, dan itu termasuk cloud. Ada banyak area cloud yang mungkin hanya 5 atau 6 tahun yang lalu, orang tidak akan menggunakan sama sekali, dan sekarang telah sepenuhnya berubah. Ini adalah lingkungan yang sepenuhnya baru dan baru berevolusi di luar sana. Dan secara keseluruhan, masa depan pekerjaan berubah. Cloud adalah kemana industri menuju, dan ini adalah tempat di mana alat-alat top-notch Anda dibuat dan dikembangkan. Anda tidak ingin tertinggal. Anda tidak ingin menjadi orang atau organisasi yang melewatkan peluang ini karena Anda tidak menyadari apa yang sedang dilakukan pasar, dan sekarang tiba-tiba Anda tertinggal dari pesaing Anda. Ya, selain itu, mengelola infrastruktur dan peningkatan manual, itu adalah sesuatu yang membuat Anda rentan terhadap keamanan dan risiko. Ini berarti bahwa tiba-tiba Anda di luar sana memperjuangkan organisasi Anda, memastikan bahwa Anda memasang keamanan yang tepat dan memiliki risiko yang tepat, serta memastikan bahwa Anda tetap up-to-date ketika Anda menyerahkan semua itu kepada orang lain, seperti penyedia berbasis SaaS. Ini adalah proposisi nilai mereka. Ini adalah pembeda kunci mereka. Ini adalah alasan mengapa organisasi menggunakan perangkat lunak berbasis cloud. Sekarang, ini telah menjadi acara Forrester tanpa beberapa penelitian dan beberapa data untuk mendukung topik tersebut. Dan jadi di sini Anda dapat melihat beberapa manfaat cloud bagi bisnis dan tim, seperti yang kami laporkan di Forrester. Jadi mari kembali ke Noel sekarang untuk memperkenalkan panel. Terima kasih Bu Tracy. Sangat menarik dan sangat sesuai dengan apa yang kami lihat juga. Sangat senang memiliki Erika dan Cynthia di sini dan memperkenalkan mereka. Mereka berdua telah berada di garis depan migrasi perusahaan mereka masing-masing ke cloud. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sejak awal
keselarasan pemangku kepentingan, perencanaan migrasi itu sendiri, dan kemudian menyadari manfaat di sisi lain setelah bermigrasi. Jadi saya pikir Anda akan belajar banyak dari mereka dan saya pikir ini akan menjadi diskusi yang sangat menyenangkan. Dari sini saya makin membiarkan Erika memperkenalkan dirinya, memberitahu kami sedikit tentang Clearwater Analytics, dan kemudian Cynthia akan melanjutkan. Ya, terima kasih Noel. Nama saya Erika Larsen. Saya telah menjadi admin Atlassian sejak sekitar tahun 2015 dan saya telah bekerja di server, data center, sekarang cloud. Saya terutama memegang peran bisnis dalam hal penerapan. Saya benar-benar membantu tim dalam penerapan proses dan bagaimana Anda menyelesaikan masalah Anda menggunakan suite alat Atlassian. Dan benar-benar membantu dalam hal itu. Saya juga seorang pemimpin komunitas Atlassian. Saya menjadi tuan rumah acara bab lokal Boise, Idaho. Jika Anda berada di area tersebut, kami selalu senang melihat pengunjung dalam acara virtual atau tatap muka. Dan juga komunitas Elastis adalah dukungan luar biasa untuk migrasi cloud. Jadi saya pasti akan membahas itu. Bagus, terima kasih Erika dan Cynthia kepada Anda. Jadi hai semuanya, nama saya Cynthia Brandemore dan saya dari Montreal, Quebec. Saya saat ini adalah pemilik produk teknis untuk Confluence Cloud di Sun Life. Ya, saya telah menggunakan Confluence sejak 2008. Saya sudah menggunakan server, data center, dan sekarang cloud. Dengan alat tersebut, saya telah memegang berbagai peran mulai dari pelatih hingga pemimpin migrasi utama hingga sekarang. Mengawasi pengembangannya selama 3 tahun terakhir di Sun Life ketika kami membawanya ke cloud. Saya telah melakukan banyak pekerjaan dengannya. Saya juga bermitra dengan Atlassian. Saya telah melakukan beberapa panel bersama mereka. Ada cerita pelanggan. Saya berkesempatan bertemu banyak orang hebat untuk membicarakan hal-hal cloud di acara tim 23 mereka di Las Vegas pada April yang fantastis. Jadi saya adalah bagian dari komunitas. Saya bukan pemimpin komunitas seperti Erika, tetapi saya adalah bagian darinya. Ini hebat. Saya memiliki pertanyaan. Anda mendapatkan banyak informasi tentang mengapa Anda harus mempertimbangkan pindah ke cloud. Luar biasa, terima kasih. Baiklah, itu banyak pengalaman Atlassian, jadi sangat senang memiliki Anda di sini. Saya akan mundur sekarang, membiarkan Anda memiliki diskusi panel. Saya pikir Tracy memiliki beberapa pertanyaan kunci untuk Anda tentang cloud dan pengalaman Anda. Jadi saya akan kembali lagi sebentar setelah diskusi. Bagus. Terima kasih Noel. Jadi terima kasih lagi telah bergabung dengan kami, Erika dan Cynthia. Dan pertanyaan yang saya miliki adalah, bagaimana koneksi di cloud mempengaruhi data dan teknologi tim Anda sejak bermigrasi? Ini adalah area yang banyak orang khawatirkan. Mereka berpikir kami tidak akan berhasil dan akan ada banyak perlawanan, dan ini juga pertanyaan yang sering saya dapatkan. Jadi, bagaimana pengalaman Anda? Ya, untuk perusahaan kami, saya pikir salah satu hal terbesar adalah benar-benar memaksa kami untuk memodernisasi beberapa tumpukan teknologi kami dan bahkan hanya proses kami secara umum. Kami hanya memiliki banyak alat buatan sendiri yang sudah usang yang kami kumpulkan bertahun-tahun yang lalu dan tidak didukung. Dan yang manfaat bermigrasi ke cloud adalah kami mulai melihat beberapa fitur yang ada di instansi cloud Atlassian, Jira, apapun itu dan berkata, hey, jika kita melakukan ini, maka kita bisa mematikan alat ini di sini dan tidak lagi mendukungnya dan memiliki hal buatan sendiri ini yang sangat bagus untuk dimiliki. Hal lain yang kami perhatikan adalah bahwa itu terintegrasi dengan alat pihak ketiga lebih sederhana. Jadi salah satu pemicu awal bagi kami dalam migrasi kami adalah kami sedang melihat product board yang merupakan alat pihak ketiga untuk departemen manajemen produk kami. Dan itu tidak terintegrasi dengan baik dengan data center. Ada banyak tantangan. Kami bertemu dengan tim produk mereka dan itu seperti ini tidak akan terjadi kecuali kami bermigrasi ke cloud. Dan jadi itu telah menjadi sesuatu yang sangat bagus bagi kami adalah seperti, oke, sekarang kita dapat melihat lebih banyak alat ini yang bukanlah pilihan yang bagus bagi kami ketika kami berada di data center. Dan jadi saya pikir itu benar-benar salah satu hal terbaik bagi kami yang benar-benar memperbaiki koneksi adalah mari kita berhenti mendukung alat warisan ini dan mari kita benar-benar naik ke tumpukan teknologi modern ini dan memiliki kami mendukung alat yang merupakan pembeda kami daripada alat yang bukan milik kami. Kan, dan jadi seperti tim SRI kami sekarang dapat melanjutkan kan dan benar-benar mendukung alat kami. Ya, dan saya pikir bagi kami juga sedikit dari apa yang disebutkan Erika. Seperti kami memulai jalur digital dan Anda tidak bisa benar-benar digital dengan beberapa sistem on-prem.
yang kami miliki. Dan kami ingin itu koneksi, terutama ke Bitbucket dan sejenisnya. Jadi kami juga mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan kolaborasi kan. Jadi apakah kita benar-benar perlu menggunakan 15 alat untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa kita gunakan mengintegrasikannya ke sesuatu yang lain atau menariknya masuk? Jadi ketika kami memulai ini, saya akan bertemu dengan beberapa anggota kami. Dan saya seperti, oke, apa poin sakit terbesar Anda? Mereka seperti, Cynthia, 5 hal harus menyelesaikan sesuatu jika itu retrospektif atau perencanaan sprint. Dan alat-alat ini dimungkinkan tim-tim itu menjadi lebih efisien kan, karena Anda dapat menggunakan Jira, Anda dapat menggunakan Confluence, Anda dapat menghubungkan mereka, Anda dapat melakukan semua hal itu. Jadi itu salah satu dorongan ketika kami memulai ini jauh kembali. Karena pertanyaannya selalu akan menjadi, nah mengapa kita harus berinvestasi, mengapa kita harus meluangkan waktu kan, ya mengapa kita harus melompat. Jadi ketika kami melakukan pilot, ini adalah jenis data yang kami kumpulkan untuk kembali dengan mengatakan dengar, Anda ingin menjadi digital, inilah cara kami dapat membantu Anda mencapainya. Dan inilah yang ditawarkan beberapa alat ini. Jadi kami membawa cloud untuk Jira dan Confluence dalam lingkungan pengujian untuk benar-benar melihat apa yang bisa mereka lakukan. Dan itu memang menawarkan lebih dari apa yang data center tawarkan saat ini. Terutama untuk Confluence dengan aplikasi dan semua hal itu yang tidak benar-benar Anda miliki akses ketika Anda tidak di cloud. Luar biasa. Ya, jadi sepertinya ada banyak peningkatan kolaborasi, produktivitas, efisiensi sebagai hasilnya, dan Anda tahu, saya pikir itu pasti menjadi lega bagi orang-orang untuk mendengar yang mencoba membuat keputusan tetapi tidak yakin tentang itu. Jadi saya tahu bahwa keduanya adalah mantan pelanggan DC, dan saya yakin banyak orang mencoba memikirkan, Anda tahu, saya memikirkan tentang pindah, tetapi saya tidak cukup yakin. Saya sedikit ragu. Jadi Anda tahu, bertanya kepada Anda berdua lagi. Mungkin kita bisa mulai dengan Cynthia kali ini. Anda tahu apa titik kritisnya? Apa yang memotivasi Anda untuk beralih? Ya, jadi itu pertanyaan yang sangat bagus, Tracy. Jadi sebagian dari itu adalah pada tahun 2021, kami memulai transformasi visual dalam adopsi metodologi agile. Kami membutuhkan alat yang dapat membantu kami mencapainya. Jadi bagaimana kita bisa benar-benar agile dan sebagainya. Dengan alat yang agak terbatas, kepemilikan menjadi pertanyaan. Jadi bukan kepemilikan yang sama untuk DC versus cloud kan. Dan membawa diri saya dan rekan kerja yang fantastis, yang sebenarnya adalah PO untuk Jira Cloud, Paul. Pengalaman yang kami bawa dalam memahami bagaimana alat-alat ini di cloud dapat membantu kami benar-benar mencapai transformasi digital kami dengan agilitas teratas. Dan kemudian kami melakukan pilot. Ya, jadi kami mengambil sekelompok pengguna kecil kan, karena terkadang Anda perlu mendukung data dengan umpan balik pengguna dan lebih dari hanya hal-hal seperti itu. Jadi kami melakukan pilot kecil dengan kedua alat untuk mengatakan, oke, kalian adalah tim agile baru kami masih kecil saat kalian lakukan. Pergilah dengan alat-alat ini, dengan alat-alat ini. Jadi itu juga akan menjadi rekomendasi kan. Jadi mulailah dari kecil, jangan coba selesaikan semuanya sekaligus. Mari lakukan beberapa hal. Jadi bagi kami juga itu benar-benar memastikan tim memiliki alat-alat itu untuk membantu mereka mencapai perjalanan digital mereka, membantu mereka menjadi agile. Tapi tidak hanya itu, mengurangi tempat segala sesuatunya disimpan. Jadi salah satu masalah yang saya pikir banyak perusahaan hadapi adalah manajemen konten. Semuanya ada di mana-mana. Setiap orang memiliki desktop dan semua hal itu. Jadi di sisi Confluence, itu juga untuk menunjukkan bagaimana kami dapat menggunakan Confluence sebagai alat manajemen konten yang tepat untuk mengurangi kebutuhan menyimpan konten di 15 tempat berbeda, yang memungkinkan akses yang lebih besar, yang memungkinkan untuk berbagi dan mengurangi duplikasi, dan bahkan menempatkan tautan ke dalam Jira, di mana saat saya melihat hari ini kami sekarang menggunakan alat-alat ini untuk kebutuhan, untuk proyek, karena kami tidak memerlukan sistem pihak ketiga dan yang sejenisnya. Jadi saya pikir bagi kami itu benar-benar kami ingin menjadi agile, kami ingin menjadi digital, dan kami memerlukan alat untuk membantu kami mencapai itu. Dan membawa dua ahli kutipan untuk alat-alat tersebut untuk membantu mendorongnya dengan dukungan pilot yang kami lakukan benar-benar membantu kami mendapatkan dukungan yang kami cari. Ya, adalah agak mirip dengan Cynthia dalam hal memindahkan kepemilikan. Jadi bagian dari ini adalah kami memiliki banyak beban manajemen pada tim keandalan situs kami dan tim SRE. Mereka mengelola back-end dan itu hanya banyak pekerjaan bagi mereka. Setiap kali ada pengumuman CVE, mereka seperti, oh, apakah kami perlu melakukan upgrade? Dan itu benar-benar mengalihkan alur kerja mereka dari mengelola alat kami yang kami bangun. Jadi banyak dari itu adalah mengatakan, oke, mari kita pindahkan ini dari tim itu. Dan sekarang benar-benar tim IT kami yang mengelola sebagian besar darinya. Saya akan mengatakan hal lainnya adalah,
Saya benar-benar sangat bersemangat tentang semua alat dan fitur baru yang cemerlangkan. Saya seperti, oh saya benar-benar terkesima. Dan saya benar-benar sangat bersemangat, Anda tahu, di tim dan summit kembali pada hari itu, di mana mereka hanya menunjukkan semua jenis fitur baru, seperti Atlassian Intelligence sangat luar biasa, sangat membantu. Kami juga melihat Kompas dan Atlas sekarang juga. Dan jadi saya hanya, Anda tahu, saya membaka tulisan di dinding. Atlassian benar-benar fokus pada meningkatkan produk cloud mereka dan memberi kami lebih banyak fitur dan hanya membuat suite produk itu benar-benar merespons umpan balik kami dan meningkatkan hal-hal tersebut. Dan jadi saya pikir itu benar-benar semacam apa yang memotivasi kami untuk melakukan pergerakan itu. Saya juga pada waktu itu saya seperti, hey mari kita dapatkan sumber daya sebelum mereka semua diserap oleh semua orang yang pergi seperti, oh sial kami perlu keluar dari server pada menit terakhir. Jadi itu sedikit dari saya sejauh menyangkut waktu. Ya, dan Anda tahu, itu panggilan yang bagus. Saya pikir proses migrasi bisa sangat sulit dan menyakitkan, dan saya pikir hanya fakta bahwa kedua Anda mulai, Anda tahu, berpikir untuk segera melakukannya lebih awal, bisa sangat membantu. Dan jadi, Anda tahu, ini mengarahkan saya ke pertanyaan berikutnya, yang adalah bahwa bermigrasi ke cloud, itu perjalanan transformasi yang gila dengan banyak pasang surut, tetapi juga memiliki banyak peluang untuk penghematan biaya. Jadi bisa ada efisiensi operasional, Anda dapat membantu untuk lebih selaras secara strategis. Anda tahu, seperti Cynthia, apa yang Anda katakan dengan seperti Anda tahu menempatkan semua alat manajemen konten Anda di satu area tertentu, semua konten Anda ke satu area tertentu. Jadi Anda tahu, saya akan mulai dengan Erika kali ini. Bisakah Anda memberikan wawasan tentang proses perjalanan Anda, dan dapatkah Anda memberikan saran bagi mereka yang sedang menjalani migrasi serupa? Ya, saya akan mengatakan fakta bahwa Anda di sini adalah tanda yang bagus, kan? Anda mengambil langkah pertama yang hebat. Jadi bagi saya itu adalah salah satu hal pertama yang saya lakukan ketika saya mulai menghadiri webinar dari Atlassian, dari migrasi. Anda tahu mitra pasar dan mitra Atlassian membaka makalah putih yang ada di luar sana dan benar-benar melakukan banyak penelitian dan membutuhkan waktu sekitar setahun dari penelitian awal hingga penyelesaian migrasi kami. Dan salah satu hal yang saya lakukan adalah saya menggunakan laporan dampak ekonomi total dari Forrester, saya membuat analisis total biaya kepemilikan, memasukkan semua angka-angkanya, saya melihat semua data kami, dan saya semacam melakukan ini, argumen kepada tim eksekutif dan kepemimpinan kami. Dan saya berkata, dengar, itu akan lebih mahal dalam lisensi, tetapi lihat semua ini yang akan kita hemat. Lihat semua efisiensi ini, mari kita bebaskan waktu SRE kami, mari kita pindahkan hal-hal ke IT, dan argumennya ada di sana, dan datanya ada di sana. Dan saya menggunakan banyak sumber daya itu dari Forrester dan dari semua webinar ini untuk membuat argumen itu. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar semacam apa yang memulainya. Dan kemudian itu adalah, oke, persetujuan anggaran. Bagus. Sekarang apa? Dan itu hampir segera bagi kami. Kami akan membutuhkan bantuan mitra. Jadi kami sebenarnya menyewa mitra untuk semacam membantu kami dengan migrasi kami. Kami tidak benar-benar memiliki siapapun yang secara khusus didedikasikan untuk pekerjaan Atlassian. Pada saat itu, saya adalah manajer produk dan saya memiliki seluruh produk yang saya miliki. Dan tim IT kami semacam melakukan pekerjaan setengah di Atlassian atau kurang dari itu. Dan jadi kami benar-benar tahu kami membutuhkan beberapa keahlian. Jadi kami menyewa Hypervelocity, sekarang merupakan perusahaan teknologi ISO, dan mereka benar-benar membantu kami. Dan itu adalah sesuatu yang sangat kritis bagi kami untuk melakukan migrasi yang sukses. Dan jadi itu benar-benar hal-hal yang harus dipikirkan adalah apakah Anda memiliki sumber daya khusus, apakah Anda memiliki keahlian, dan orang-orang yang benar-benar memahami semua sisi teknis dari hal-hal. Apakah Anda tahu di mana semua hal Anda berada? Berapa banyak integrasi yang Anda miliki? Apakah mereka add-on pasar atau Anda memiliki tim di R&D yang telah membangun proses API Jenki ini yang perlu dimigrasi? Itu adalah hal-hal yang harus Anda pikirkan. Dan apakah Anda benar-benar memiliki pengetahuan untuk dapat melakukannya sendiri? Atau apakah Anda memerlukan seseorang untuk membantu Anda? Jadi itu adalah hal-hal yang benar-benar saat Anda memulai yang harus Anda pikirkan. Dokumentasikan keadaan saat ini itu. Dan benar-benar memahami sumber daya yang Anda miliki dan apakah Anda memerlukan lebih banyak dukungan dari luar. Jadi mirip dengan Erika. Jadi ketika kami bersiap-siap untuk melakukan ini, seperti Erika, kami memastikan kami memiliki orang yang tepat di meja. Tetapi salah satu hal yang kami lakukan sedikit berbeda adalah bukan IT yang memiliki alat-alat ini. Dan sebenarnya, jadi Paul dan saya memiliki tim konsultan Jira dan Confluence yang berdedikasi. Semua ahli terampil di oleh hal mereka sendiri untuk alat-alat ini yang membuat perbedaan. Tapi kami juga menghubungi dan memanfaatkan mitra solusi kami Adaptivis. Dan
Saya akan berbicara tentang migrasi saya terlebih dahulu, lalu saya akan sedikit lebih banyak membicarakan Jira. Jadi salah satu hal yang saya lakukan dengan Adaptivis dan tim IT yang memiliki versi data center adalah saya pergi keluar dan saya berbicara dengan tim untuk memastikan bahwa mereka pindah ke cloud adalah keputusan yang tepat, kan? Jadi saat Anda masuk ke cloud, banyak hal yang dulu bekerja tidak bekerja lagi. Makro dimatikan, aplikasi tidak lagi ada. Jadi ketika saya memasukkan salah satu situs besar yang kami miliki yang menampung pusat panggilan kami untuk manfaat. Dan ini sudah yang berfungsi karena ketika saya memilikinya, saya membangunnya dengan JavaScript dan segala macam hal. Saya seperti apakah Anda benar-benar akan, Karinlah yang akan diperlukan untuk memindahkannya. Jadi saya sangat berhati-hati dan sangat jelas tentang tidak memindahkan ruang hanya untuk memindahkan. Jadi kami juga bekerja sama dengan Adaptivis untuk mengambil tim yang kami tahu akan datang. Kami membawa banyak dari mereka. Dan mereka membuat skrip untuk membersihkan hal-hal yang tidak akan berfungsi lagi, seperti bagian, kolom, dan tambalan. Dan semua itu dibersihkan. Kami juga kemudian membuat lingkungan pasir, dan saya tidak dapat memberitahu Anda betapa saya menyukai fakta bahwa di cloud kami memiliki sandbox untuk uji coba. Saya suka itu. Saya dapat menguji aplikasi. Saya dapat menguji fungsionalitas baru, papan tulis, BTW. Jadi kami kemudian dapat membawa ruang dari visi, memindahkannya masuk, dan menunjukkan kepada pengguna pemilik ruang tersebut bagaimana tampilannya nanti. Dan dari situ Anda kemudian dapat demo, dan kemudian Anda menjualnya karena mereka melihat semua fungsi baru. Mereka melihat betapa lebih mudahnya untuk mengedit di cloud. Mereka melihat bagian dari kemungkinan ketika mereka melakukan perpindahan itu. Setelah kami melakukan hal itu, saya sebenarnya melakukan pendekatan gelombang, dan itu sangat membantu karena setelah gelombang, Anda kemudian dapat kembali dan mengatakan apa yang berhasil, apa yang tidak, dan menerapkannya kembali ke gelombang berikutnya. Ini juga membantu kami memahami sumber daya, anggaran. Ini juga membantu kami menutup migrasi 2 bulan lebih cepat dari yang kami pikirkan. Jadi kami tahu apa yang diharapkan. Jadi untuk Confluence itu benar-benar, Anda tahu, kami akan membawa Anda. Inilah yang akan Anda lihat. Adaptivis sangat fantastis. Atlassian juga sangat bagus, membantu kami dengan banyak hal. Kami juga menggunakan CCMA untuk membantu kami pindah. Dan kemudian di Jira, mereka benar-benar mengambil pendekatan yang sama, di mana mereka melakukan migrasi gelombang, bekerja dengan Adaptivis, uji coba beberapa proyek untuk melihat lapangan dan apakah itu akan terlihat sama. Ya, meskipun Anda tahu, ketika kami membawa Anda ke cloud, ketika Anda melakukan perpindahan ke cloud, ada perbedaan kecil. Mereka tidak besar, tetapi manfaat dari apa yang Anda dapatkan, dan itu hal besar. Ketika saya menunjukkan kepemimpinan dengan alat ini untuk melakukan apa saat di cloud, itu semacam menjual mereka. Kalau Anda tahu, bagi saya jika saya akan memberikan saran, mulailah dari kecil, lakukan gelombang. Libatkan ahli seperti yang disebutkan Erika. Dan pastikan Anda tidak membawa hal-hal masuk karena Anda hanya perlu mendapatkannya dan mencoba memaksanya masuk. Dan Anda tahu pada akhirnya ada banyak gundukan di jalan, tetapi semuanya adalah peluang belajar. Penderesan bertahap itu adalah pembelajaran besar bagi saya dan Paul. Tapi pada akhirnya saya pikir Anda tahu bagi Sun Life itu adalah langkah yang bagus. Dan Anda tahu kami terus sukses dengan proyek-proyek ini, produk ini 3 tahun setelah kami melakukan langkah awal kami. Itu sudah terdengar luar biasa. Tampaknya Anda memiliki pengalaman yang bagus, ya. Itu salah satu poin penjualan untuk cloud dan sesuatu yang kami coba benar-benar dorong orang untuk memahaminya. Bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mencoba alat dan layanan baru yang berbeda tanpa harus mengajukan RP baru, kontrak baru untuk entitas pemerintah. Itu sangat membantu bagi mereka, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin mencoba infrastruktur baru, layanan baru tanpa harus membeli semua peralatan baru ini. Dan Anda tahu, saya yakin itu pasti cukup menyenangkan bagi organisasi Anda juga. Saya tahu itu bisa rumit karena sekarang Anda meminta orang untuk mengubah cara mereka bekerja sampai batas tertentu. Anda tahu menggunakan perangkat lunak berbasis cloud sangat berbeda dan bisa sangat berbeda. Dan tim menjadi sangat sentral untuk perusahaan. Bisakah Anda memberitahu kami apa dampak khusus cloud untuk tim Anda? Cynthia, maukah Anda memulai? Bagi kami, Anda tahu, setelah kami melakukan ini dalam 10 bulan pertama, kami melihat peningkatan waktu sebesar 80%. Kami melihat, Anda tahu, keuntungan 250.000. Dan kemudian Anda tahu kami mengeluarkan survei kepuasan. Anda tahu, beritahu kami apa yang Anda pikirkan, dan kami mencetak 97. Jadi sejak itu terus tumbuh. Jadi ini itu juga menjadi alat pikiran untuk gerakan digital kami. Kan Anda datang, Anda mendapatkan Jira, Anda mendapatkan Confluence. Tapi saya pikir Anda tahu apa yang membuatnya berhasil untuk tim adalah bahwa Paul dan saya sebagai pemilik produk memiliki hubungan yang baik dengan pengguna kami. Jadi saya ada percaya, ketika kami melihat pembelian aplikasi, kami tidak hanya membeli karena Paul dan saya pikir itu akan bagus. Kami berbicara dengan pengguna. Jadi Anda tahu kami melihat bagaimana aplikasi ini akan memajukan alat-alat ke depan.
Jadi bagaimana kita membawa mereka dari sini dan membawa mereka ke sini. Dan saya pikir di sisi Confluence untuk tim, Anda tahu Jay bisa membuat konten dari mana saja yang merupakan fitur baru di cloud. Kenyataan bahwa Anda dapat melakukan komentar inline. Anda tahu semua jenis hal itu adalah penghemat waktu bagi mereka. Di mana Anda tahu di masa lalu Anda bisa membuat PowerPoint, mungkin membuat Excel. Anda tahu salah satu aplikasi yang kami beli dari Adaptive adalah Aura dan mereka memiliki fitur embed baru. Jadi sekarang Anda bahkan menghubungkan lebih banyak hal. Jadi Anda tahu pengguna itu menakutkan kan? Dan tidak semua orang suka perubahan. Tapi saya pikir pada akhirnya ketika mereka masuk dan mereka melihat apa yang bisa mereka lakukan, atau mereka melihat apa yang bisa dilakukan orang lain. Jadi salah satu hal yang dilakukan Paul dan saya adalah, Anda tahu, kami mengadakan forum kuartalan dengan pengguna kami, dan kami memiliki tim datang dan memamerkan bagaimana mereka menggunakan alat. Jadi tim lain melihat bagaimana tim lain membangun alat. Saya sedikit berbeda karena memang untuk agile, tetapi saya sebenarnya memiliki tim non-agile. Jadi kami memiliki area yang telah membangun seluruh program pelatihan di dalamnya. Kami memiliki, Anda tahu, tim arsitektur di dalamnya. Kami memiliki, Anda tahu, kami di seluruh dunia. Ya, tapi saya pikir salah satu hal besar adalah bahwa di mana Anda dapat menggunakan Confluent untuk menjadi hal utama, manajemen konten, dan kemudian menautkannya keluar. Anda tahu kami membeli Dryo. Jadi betapa hebatnya Anda sekarang dapat melakukan semua pekerjaan desain langsung di alat Anda. Anda tidak perlu ke alat lain, itu ada di sana. Semua artefak Anda ada di sana. Anda tahu mereka memiliki bagian AI yang sangat kuat. Jadi saya pikir orang-orang melihat, pengguna melihat kami mampu mengambil alat-alat ini, kemudian hanya apa yang kami bawa masuk. Jadi inilah kotak, dan sekarang coba masukkan di dalamnya, di mana Paul dan saya mencoba membuatnya, di mana itu sebenarnya agile. Kami mencoba membuat alat kami agile, jadi bergerak dengan aliran, membawa mereka ke tempat yang mereka butuhkan. Sama untuk Jira. Komunitas Paul ada di sana. Dia sangat baik dengan pengguna, di mana mereka ingin membuat alur kerja yang berbeda karena ini. Dan salah satu hal yang kami sukai adalah Anda dapat meniru alur kerja dari tim lain. Itu fantastis. Jadi tidak ada pekerjaan ulang di sana. Sama di Confluent. Anda dapat menyalin barang-barang kan? Jadi saya pikir bagi kami itu hanya bagaimana kami memamerkannya. Kenyataan bahwa Anda dapat mengetuk pintu kami, kiasan kapan saja. Seperti saya memiliki pengguna yang merasa, mereka bisa menghubungi saya. Hey Cynthia, saya sedang mencoba ini. Bisakah kamu membantu saya? Dan saya seperti, ya tentu. Jadi ini bukan hanya tentang, jadi sebuah hanya membuat perubahan dan kemudian memberikannya begitu saja. Ini tentang memiliki alat itu. Saya suka alat saya tidak akan berbohong. Saya penggemar besar Confluence, sudah begitu lama. Dan itu terlihat ketika saya berbicara tentangnya dan saya bersemangat. Dan biarkan saya memberitahu Anda, saya menunjukkan papan tulis setelah saya kembali dari Confluence. Dan orang-orang masih bertanya kepada saya, seperti Cynthia, saya seperti itu sudah tertanam guys. Itu karena bicara tentang betapa efisiennya membuat papan perencanaan PI. Anda mengambil tongkat, mengubahnya menjadi juridik, dan Anda bahkan tidak perlu meninggalkan sistem Anda. Jadi ketika tim melihat itu, mereka juga menjadi bersemangat. Anda juga bersemangat karena saya bersemangat. Jadi ini menerjemahkan kan, Paul dan saya, kami mengelola alat itu seperti seharusnya. Bagaimana kita bisa membantu membuatnya lebih baik? Jadi saya pikir ada banyak hal yang berkumpul bersama Tracy, tapi sebenarnya Anda harus bergerak dengan waktu, dan waktunya adalah cloud. Dan kemudian ketika Anda berada di sana, Anda terus bergerak maju dengan segala sesuatu yang akan datang. Baik, hebat. Erika, apakah Anda keberatan memberikan sedikit saja? Kami perlu melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan, tapi saya ingin mendengar tentang pengalaman Anda. Ya, makes to the world better. Saya pikir bagi saya ketika kami menjangkau untuk menulis white paper untuk Atlassian tentang migrasi kami, saya menghubungi semua tim dan saya bertanya, hey, bagaimana kehidupan menjadi lebih baik dan semua itu? Ada setiap orang seperti, oh ini kami suka AI dan semua ini. Tapi umpan balik yang benar-benar saya hargai adalah dari salah satu pemimpin pengembangan saya. Dan dia berkata, jujur, kami bisa langsung mulai dari hari pertama. Ya, fungsionalitasnya lebih baik, dan Anda mendapatkan semua hal yang cemerlang ini, tetapi ada begitu banyak kesamaan antara data center dan cloud, sehingga dia berkata, kami hanya bisa langsung masuk ke papan Scrum kami dan mulai perencanaan sprint. Dan itu tidak masalah besar, semuanya ada di sana. Jadi saya pikir itu adalah salah satu hal yang seperti, ya, ada sedikit proses manajemen perubahan, tetapi kami hanya bisa langsung bangkit dan pergi. Dan jadi saya sangat menghargai umpan balik dari dia. Oh baiknya, terima kasih banyak. Bagaimanapun juga, sungguh menyenangkan bisa berbicara dengan kalian berdua. Saya telah belajar banyak, saya telah mendapatkan banyak sekali hanya dari mendengar pengalaman Anda. Kami akan kembali ke Nolan sekarang, dan dia akan membantu menutup sisa diskusi ini. Baiklah, saya ingin mengatakan hal yang sama. Saya banyak belajar. Saya sangat suka antusiasme Anda, terutama sebagai orang Atlassian. Sungguh membuat saya bahagia mendengar kesuksesan bisnis Anda dan arah yang telah Anda tempuh.
Saya sebenarnya ya ingin membicarakan sedikit tentang platform Atlassian. Mengingat waktu yang terbatas, saya tidak akan membahasnya secara detail karena kami ingin menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Tetapi platform ini cukup komprehensif dalam hal melihat semua lapisan yang ada dalam bisnis. Ini dapat disesuaikan sehingga Anda dapat menyesuaikannya dan menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Sangat mengesankan. Di selanjutnya, saya masih ingin menyoroti bahwa kami saat ini memiliki beberapa insentif yang benar-benar disesuaikan untuk membantu perusahaan dalam perjalanan migrasi cloud mereka. Baik itu mencoba merumuskan kasus bisnis, berada di tengah migrasi, atau dalam skenario pengujian. Kami tahu bahwa dukungan server kami mendekati dengan cepat, yang merupakan fase kelima dari perjalanan migrasi cloud kami. 14 Februari 2024, itu tidak lama lagi. Masih ada waktu untuk memulai migrasi Anda, untuk menempatkan semua bagian pada tempatnya. Dan untuk membantu hal itu, kami memiliki penawaran migrasi cloud yang bisa dibilang merupakan cara untuk membantu Anda mencapainya. Jadi kami memiliki 2 penawaran baru yang tersedia. Salah satunya adalah percobaan migrasi cloud selama 6 bulan untuk JSW, JSM, dan Confluence. Dan ini tersedia hingga 30 November. Semuanya tersedia di halaman migrasi cloud, klaim halaman percobaan Anda. Dan hal hebat dari percobaan ini adalah berlangsung selama 6 bulan terlepas dari pemeliharaan yang tersisa pada server atau pusat data Anda. Dan hal besar lainnya yang belum pernah kami lakukan sebelumnya, yang merupakan hal baru, kami memperkenalkannya dalam beberapa minggu terakhir adalah aplikasi pasar yang sekarang termasuk dalam percobaan migrasi cloud Anda. Jadi Anda mendapatkan pengalaman penuh, bukan hanya sebagiannya. Anda benar-benar dapat menyiapkannya dan menggunakannya seperti yang Anda lakukan di dunia nyata. Jadi ini penambahan nyata untuk penawaran tersebut. Kemudian kami memiliki beberapa inisiatif penghematan biaya berkelanjutan di sekitar migrasi ke cloud. Dan itu adalah program lisensi ganda. Saya harap banyak dari Anda telah mendengar tentang lisensi ganda. Dan jika tidak, silakan hubungi tim dukungan atau tim penjualan kami. Jadi lisensi ganda lebih ditujukan untuk pelanggan perusahaan. Dan hal besar adalah mencegah pembayaran ganda untuk 2 instansi saat Anda pindah ke cloud. Dan Anda juga memiliki opsi kredit peningkatan yang merupakan sistem nilai pro rata untuk pemeliharaan server atau pusat data yang tidak digunakan yang kemudian dapat diterapkan ke cloud. Jadi ini hanya mengurangi biaya keseluruhan saat migrasi. Dan semuanya tersedia untuk dilihat di halaman Atlassian.com migrations. Anda akan menemukan semua informasi itu. Jadi kami akan kembali ke beberapa pertanyaan sekarang yang telah masuk sepanjang hari. Dan saya akan meminta panelis kami yang luar biasa untuk memberikan beberapa pemikiran mereka tentang itu. Saya rasa kami telah menyentuh beberapa dari ini sudah, tetapi saya pikir ini sangat menarik untuk membahasnya. Salah satu pertanyaan pertama yang kami dapatkan adalah, apakah ada hambatan yang dirasakan yang ternyata sebenarnya bukan masalah bagi Anda dalam migrasi, dan saya pikir itu menjadi titik penting bagi banyak orang. Kami telah mengatakan itu menakutkan, ini adalah pekerjaan besar, tetapi apakah itu sesulit itu dan bagaimana Anda menavigasi hal-hal yang Anda pikir mungkin terlalu menantang yang Anda selesaikan? Ya, saya pikir bagi kami, Anda tahu kami sangat khawatir tentang alat buatan kami sendiri dan integrasi dengan alat tersebut. Seperti itu adalah sesuatu yang menjadi perhatian besar bagi kami karena beberapa alat buatan tersebut tidak akan hilang. Benar. Ini adalah hal-hal yang kami lakukan untuk hanya mengelola bisnis kami sehari-hari. Dan jelas beberapa di antaranya kami harus pensiunkan, yang mana itu luar biasa. Tapi Anda tahu bagi kami saya pikir itu adalah perhatian besar. Dan begitu kami mendapatkan orang-orang yang tepat, jadi kami memiliki semua orang di perusahaan kami menggunakan Jira dan Confluence, seperti semua departemen, semua tim. Ini bukan hanya alat R&D dan IT. Dan begitu kami mendapatkan orang-orang tersebut untuk bergabung, kami mulai berbicara dengan mereka. Kami mendapatkan lisensi ganda dan mendapatkan lingkungan pasir dari cloud. Kami seperti, oke, ini dokumentasi API yang sangat luas dan sangat membantu. Mari mulai menguji. Benar.
Mari masukkan ini ke sini. Apa yang akan rusak, apa yang tidak bekerja. Dan itu sangat membantu kami. Dan itu pasti sesuatu yang menjadi perhatian kritis bagi kami. Dan kemudian saya pikir juga tambahan pasar yang kami miliki, kami sedikit khawatir karena ada beberapa yang tidak tersedia di cloud atau hanya memiliki fitur dan fungsionalitas yang berbeda. Saat kami menyelami itu dan dokumentasi, kami menemukan bahwa, oh ada alat lain yang melakukan hal yang sama, atau hey, ini sebenarnya fitur bawaan sekarang. Kami bahkan tidak memerlukan tambahan ini. Mari hemat uang. Jadi saya pikir itu adalah hal-hal yang seperti, oh oke, kami bisa melakukan ini, akan baik-baik saja. Apa kamu keberatan jika saya menambahkan sesuatu untuk itu? Seperti Erika dengan fungsionalitas, tambahan, Cynthia apa yang akan kita lakukan tanpa panel? Karena panel tidak lagi menjadi makro. Dan saya seperti jangan khawatir, kami memiliki aplikasi untuk panel jadi semua orang baik-baik saja. Tapi bagian dari itu juga adalah akses. Jadi di dunia lama, saat Anda bergabung dengan Sun Life, Anda langsung mendapat lisensi untuk sistem itu. Dan itu tidak bekerja dengan cara yang sama di cloud, kan? Jadi, ya saya tidak bisa tidur malam membebankan biaya pada seseorang yang hanya akan membaca. Salah satu keuntungan di cloud adalah kemampuan untuk melakukan daftar tunggu IP yang Paul pimpin. Dan itu memakan waktu cukup lama, dan ada beberapa kendala dengan keamanan dan hal-hal seperti itu, karena kita harus mengamankannya, dan VPN, dan ini. Dan jadi saya agak panik, karena saya butuh itu. Saya perlu itu berjalan. Dan tugas migrasi kami juga cepat menguji itu. Jadi kami memilikinya hari ini. Jadi jika Anda hanya perlu membaca, Anda bisa. Ini terbuka untuk seluruh organisasi dengan aman di VPN. Mereka dapat melakukan hal yang sama di Jira. Ada biaya, efisiensi juga ada, sehingga Anda tidak dikenakan biaya jika tidak perlu. Jadi bagi kami setidaknya, untuk saya dan Paul, itu adalah hal besar, kan? Saya seperti, jika kita tidak bisa membuat bacaan saja berjalan, kita harus menundanya. Kami berhasil menyelesaikannya, beradaptasi dengan ini, melangkah masuk dan membantu beberapa mitra IT kami. Tapi salah satu kekhawatiran kecil juga adalah, ya saya bisa melakukan ini hari ini, tapi bisakah saya melakukannya besok? Dan kadang-kadang saya harus mengatakan tidak, tapi Anda bisa melakukan ini sebagai gantinya. Dan itu akhirnya menjadi lebih baik, kan? Jadi remediasi, orang-orang sedikit takut, tapi kemudian menjadi kurang takut melakukannya ketika mereka melihat apa yang bisa mereka lakukan di cloud. Ya, bagus. Saya pikir pertanyaan berikutnya adalah sesuatu yang mungkin ada di benak banyak orang, dan terutama untuk Anda berdua, seperti Anda bisa berurusan dengan sejumlah besar data sensitif, area keuangan. Jadi, bisakah Anda memberitahu kami sedikit tentang kepercayaan dan keamanan, dan bagaimana itu berlangsung bagi Anda di cloud? Ya, bagi kami, Anda tahu, situs kepercayaan Atlassian sangat membantu. Saya pada dasarnya hanya mengirimkan tautan itu ke Departemen Hukum saya, Departemen Infosec saya. Saya seperti di sini semua informasi, dan mereka pada dasarnya dapat meninjau itu melalui semua dokumen di sana dan hampir mendapatkan semua pertanyaan mereka dijawab dan kekhawatiran mereka ditangani melalui situs kepercayaan Atlassian itu. Jadi itu akan menjadi rekomendasi pertama saya adalah seperti jika Anda memiliki kekhawatiran seperti arahkan orang ke sana, karena sangat mendalam dan memiliki begitu banyak informasi. Dan kemudian saya pikir untuk kami benar-benar menggunakan, Anda tahu, akses Atlassian dan memiliki sisi admin org itu di cloud. Anda tahu, seperti Cynthia berkata, IP whitelisting ada di sana, kebijakan autentikasi ada di sana. Benar. Kami terintegrasi dengan Okta, tetapi kami juga memiliki kebijakan autentikasi yang berbeda untuk akun layanan, yang seperti autentikasi 2 faktor, dan jadi kami memiliki semua opsi ini. Saya bisa melihat jika seseorang secara tidak sengaja memutar situs cloud lain dengan email Clearwater. Saya seperti, hey, apa yang terjadi, apa yang Anda lakukan? Kami memiliki satu situs cloud, keluar dari itu. Jadi ada log audit yang bagus juga. Jadi ada banyak sumber daya sebagai admin yang saya miliki untuk diakses, dan seperti, hey, Infosec ini sepertinya perlu diperhatikan. Bagaimana menurut kalian, kita harus benar-benar meningkatkan kebijakan seluler kita dan membuatnya sedikit lebih baik karena aplikasi selulernya sangat mengagumkan. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang benar-benar semacam masalah non-isu yang sangat mengagumkan. Dan saya pikir itu banyak hanya karena data Atlassian yang ada di luar sana. Ya, dan bagi kami rasio itu sedikit seperti Erika. Jadi ada hal-hal yang di Sun Life kami tidak diizinkan untuk menyimpan di Jira dan Confluence, kan? Jadi kami berurusan dengan anggota dan hal-hal semacam itu. Jadi itu adalah jenis barang yang ada repositori khusus untuk barang-barang itu dan perlu tetap di sana. Ya, tingkat keamanan ekstra untuk barang-barang yang kami posting karena masih internal untuk Sun Life. Bekerja dengan Atlassian lagi, kami adalah admin org, jadi saya melihatnya ketika seseorang membuat ruang atau post video, tidak, itu tidak boleh. And Judge ketika Shemis membeli aplikasi dari pasar, kan, seperti Anda menampilkan barang keamanan, Anda menaruhnya di atas. Terima kasih, Bicu. Adi Infosec akan melewati itu. Jadi itu membantu mengetahui bahwa orang-orang yang kita jalin kerjasama dan bagaimana data kita diamankan dan IP dan semuanya. Jadi
Saya pikir ya bagi kami di sini, di Sun Life, agak mirip seperti Erika, di mana Anda semua memiliki hal-hal hebat yang sudah ditempatkan bersama dengan keamanan kami. Dan orang tahu apa yang harus dan tidak boleh mereka posting, kan? Dan hal lainnya adalah kemampuan untuk mengizinkan mereka membuka ruang mereka hanya untuk dibaca oleh seluruh perusahaan atau tidak perlu. Jadi ketika itu diatur, kami tidak mengatur di tingkat global, kami mengatur di tingkat admin ruang. Dan saya membiarkan tim saya mengelola apakah mereka ingin membukanya. Dan saya seperti, itu keren. Jika Anda tidak ingin membukanya untuk, Anda tahu untuk 35.000 orang, Anda tidak harus membukanya. Jadi saya pikir itu adalah lapisan lain yang kami dapatkan di sana, terutama di Confluence dengan hanya membaca, adalah admin yang bisa mengontrol siapa yang bisa mengakses ruang mereka dan siapa yang tidak. Luar biasa. Dengan mempertimbangkan waktu, saya pikir kita perlu bergerak untuk melihat di mana orang bisa mencari tahu lebih banyak. Tapi saya suka percakapan ini. Saya sangat menghargai keahlian dan pengalaman Anda dalam berbagi. Jadi untuk orang-orang yang hadir, Anda dapat mencari tahu. Kami memiliki semua sumber daya yang disebutkan semua orang di situs web Atlassian kami. Tapi yang paling penting, sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada panel Cynthia, Tracy, Erika, sangat fantastis. Seperti yang saya katakan, saya telah belajar banyak. Saya benar-benar berharap orang-orang yang bergabung telah belajar. Juga terima kasih singkat kepada tim Atlassian di latar belakang yang telah menjawab beberapa pertanyaan di obrolan. Dan terima kasih semua yang hadir. Ini telah menjadi sesi yang hebat, jadi sangat menghargai semua waktu Anda. Dan saya berharap yang terbaik untuk masa depan di Clearwater dan Sun Life dan semua yang bergabung, mulailah jalur migrasi itu kan. Semuanya dapat dilakukan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih.